setiap orang punya style masing-masing di dalam investasi maupun di dalam trading. Jika kita tidak menemukan jati diri kita di dalam style ini, maka kita tidak akan bisa menghasilkan profit yang maksimal dan konsisten di pasar modal. Ingin tahu materinya? Tonton video ini sampai selesai. Baik, kawan investor semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai the trading style. Ini penting untuk Anda pahami karena dengan menemukan jati diri kita di market, maka kita akan bisa menyesuaikan hal tersebut untuk mencari metode yang tepat bagi kita pribadi dan disesuaikan dengan waktunya masing-masing. Langsung kita masuk ke materinya. Oke, baik, ini adalah trading style di mana ini menjadi acuan kita di dalam melakukan trading dan investasi supaya profit kita maksimal. Tentu kita harus mencari faktor yang menjadi penentu trading style. Yang pertama adalah tujuan. Apakah itu short term, apakah itu long term, ini akan berkaitan dengan nanti pemilihan saham dan bagaimana strategi diversifikasinya. Tentunya dengan jenis sahamnya pun ini berkaitan erat. Lalu, profil risiko yang kedua. Apakah Anda merupakan profil risiko yang sangat rendah atau konservatif, atau moderat, atau justru Anda profil risikonya bisa menanggung kerugian yang besar? Maka silakan Anda pilih yang tinggi. Dan nanti dampaknya adalah kepada volatilitas pemilihan saham yang ada. Oke, lalu faktor penentu yang ketiga adalah skill dan pengetahuan. Mungkin Anda seorang karyawan kantor yang memang tidak mengerti skill daripada bertrading, maka Anda tentukan style trading yaitu position trading, atau kita bisa katakan Anda silakan gunakan metode dollar cost averaging. Tinggal lihat saham yang bergerak uptrend atau naik dan fundamentalnya bagus, Anda tinggal beli. Namun kalau skill dan pengetahuan Anda tinggi, Anda mungkin bisa menjadi seorang scalper. Maka ini akan menjadi penentu trading style Anda masing-masing. Baik, you must know atau Anda perlu ketahui, perbedaan trading style akan berpengaruh pada pendekatan dan teknik serta strategi trading juga akan ikut berbeda. Yang pertama, di sini time frame-nya bisa berbeda. Ya, ada mingguan, harian, jam, bahkan menit jika Anda bisa memantau layar komputer Anda 24 jam. Lalu strateginya bisa berbeda antara Anda yang jangka menengah dan jangka panjang. Anda bisa melihat di sini ada buy on breakout atau on weakness. Biasanya ini terkait dengan orang-orang yang melakukan trading jangka pendek. Lalu bisa buy and hold bagi Anda semua yang hanya melakukan investasi dan Anda tinggal tidur. Mungkin di beberapa saham blue chip yang sudah Anda riset. Lalu yang ketiga, bisa aja nih, ketika ada momentum, Anda silakan cut and switch. Dan ini merupakan salah satu strategi juga yang akan mempengaruhi nanti kepada return investasi dan trading Anda. Dan yang ketiga ada risk-reward ratio. Ini penting untuk Anda ketahui, seperti yang sudah kita pelajari pada Money and Risk Management, bahwa risk atau uang yang kita risikokan ke market per sekali tembak atau sekali buy ini tergantung dari seberapa besar Anda bisa melakukan penahanan atau Anda bisa terima ya penurunan daripada aset. Ada 3, 5%, 8%, bahkan ada yang lebih dari 10%. Bahkan di sini ada stock picking, ada saham big cap, second liner, dan third liner di sini. Lalu ada tipe daripada di sini trading style. Ada yang scalper, day trader, swing trader, lalu ada juga position trader. Jadi ini penting ya untuk Anda semua pahami, dan yuk kita langsung lihat satu persatu. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan investor semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Nah, yuk kita balik langsung ke materinya. Ini adalah tipe scalper di mana di market itu harus dengan market yang liquid dan biasanya harus volatile. Kalau tidak ada ya scalper yang trading di saham-saham yang tidak volatile karena bergeraknya
harus cepat karena trader scalper pasti akan mengingini profit yang cepat ya dalam mungkin 1 hari. Lalu persentase risk reward biasanya kecil karena jika besar maka kerugian bisa dialami atau diderita. Makanya bisa aja untuk take profit ke stop loss-nya ya masing-masing hanya 2 atau 3%. Karena namanya scalper ya, butuh volatilitas dan persentase yang kecil tapi sering. Lalu periode waktunya biasanya hanya 5 menit atau 1 jam. Lalu trennya bisa di trend dengan teknik following trend atau bisa di counter trend ketika memang saham yang turun dan Anda ingin mengambil kenaikannya, Anda bisa menggunakan counter trend. Lalu di saham yang sideways trend juga bisa. Anda beli di support, jual di resisten di dalam suatu konsolidasi atau saham yang stagnan. Dan dari segi usaha, biasanya trader scalper ini secara aktif melakukan kegiatan trading dan juga keputusannya tentu instan ya, tidak mempertimbangkan kondisi fundamental dan teknikal. Pokoknya sahamnya volatile, mereka akan masuk. Lalu fokus pada biasanya satu candle harga, bukan pada berbagai candle, karena di sini konsepnya adalah trading dalam waktu cepat dengan profit yang tinggi. Ini adalah contoh dari scalping. Kita bisa melihat ya bahwa saat harga turun, ya ini adalah saham Adikarya di menit 5. Saat harga turun di menit ke-5, ya kita perhatikan di sini, misalkan let's say trader ini beli di harga sekitar 396. Lalu pada hari tertentu ya, lalu di titik A ini trader beli lagi dengan cara buy on breakout dan jual let's say di titik 416. Jadi beli di 404, jual di 416. Profit 2,9% ketika harga ini mencapai klasik resisten di menit 5. Ya, inilah karakter dari seorang scalper. Baik, ini adalah yang kedua, yaitu day trader. Ya, di market yang harus liquid tentu harus volatile karena harian saja, tidak berbeda dengan scalper ya. Dan persentase risk dan reward moderat, misalkan 6-8%. Lalu untuk periode waktu ya, bisa menit, bisa juga jam ya, karena bisa aja beli pagi, jual sore ya, seperti itu. Lalu trennya juga bisa di following trend atau di counter trend juga bisa jika kemampuan Anda sudah advance. Lalu di sideways yang trend juga bisa. Usahanya biasanya trader harus cenderung aktif dengan keputusan yang agak instan, ya tidak seinstan scalper tadi. Lalu biasanya fokus pada satu candle harga juga. Ini adalah contoh ketika harga Bank Jago ini turun dan bergerak downtrend, harga membentuk formasi bullish harami. Dan let's say Anda beli di titik A, di sini ada harga yang menembus area resisten keesokan harinya. Dan ketika Anda buy, ini adalah before. Kita lihat afternya seperti apa. Boom, harga langsung breakout daripada ya, resisten yang ada dan Anda jual di hari mungkin yang sama atau beli sore, jualnya besok pagi. Ini adalah swing trader di mana marketnya harus liquid dan tentunya volatile. Kenapa dari tadi mempertimbangkan likuiditas dan volatilitas? Karena tanpa adanya kedua hal ini maka harga tidak akan berjalan dan Anda tidak bisa melakukan trading. Lalu persentase risk reward biasanya sedang, bisa aja 10-12% masih bisa ditoleransi oleh swing trader ini. Lalu periode waktu bisa harian, mingguan, kadang lebih dari 1 minggu, memperlihatkan bahwa mereka cenderung konservatif dan biasanya mereka menggunakan teknik buy on weakness ketika market sedang koreksi di tengah tren yang naik. Lalu di sini trennya biasanya following trend. Dan usahanya biasanya trader semi-aktif menggunakan automatic buy atau sell. Mereka nggak aktif memantau layar komputer atau layar handphone. Dan keputusan yang diambil lebih konservatif, mempertimbangkan biasanya faktor fundamental dan teknikal, lalu fokus pada tren utama harga. Ini adalah contoh swing trading di saham Astra International. Ketika harga turun di dalam tren yang naik, trader biasanya buy ketika terbentuk. Di sini ada yang sudah pelajari candlestick untuk formasinya dan bentuknya seperti apa. Di sini terbentuk di poin A, ada bullish hammer dan terbukti harganya naik ketika memang telah menembus area resisten ini
dan dijual di titik B ketika harga mengenai resisten upper dari uptrend channel ini. Jadi memang fokusnya masih tetap di dalam tren saham yang bullish. Berbeda dengan tadi scalper dan kita lihat dengan day trader ya. Yang terakhir position trader, harus liquid tetap, harus volatile, dan persentase risk reward biasanya tinggi. Mereka nggak takut dengan penurunan saham di atas 15%. Karena mereka akan melihat selama fundamentalnya bagus, penurunan adalah kesempatan buat mereka untuk collect lebih banyak dengan harga yang diskon. Dengan periode waktu di sini ada bulanan bahkan mingguan. Ya, jadi entry mereka mungkin di mingguan ini masih oke, selama di bulanannya masih terlihat trennya uptrend ya. Lalu trennya adalah di sini following trend, dan usahanya mereka adalah pasif. Mereka hanya beli satu kali mungkin di awal bulan, mereka tinggal tidur. Dan keputusannya lebih konservatif. Mereka akan hanya membeli saham tertentu ketika fundamentalnya bergerak bagus, growth-nya tinggi, hutangnya rendah, dan prospeknya ini memiliki banyak project. Ya, mereka akan lebih cenderung konservatif, dan justru trader seperti ini harus melihat bagian manajemen, apakah manajemennya ini melakukan penipuan atau tidak, atau berintegritas atau tidak. Ya, di sini mereka akan lebih konservatif, dan mereka nggak peduli dengan fluktuasi atau berita sentimen yang memang negatif hanya dalam waktu yang singkat, dan fokus pada tren utama harganya. Ini adalah contoh saham Adaro ketika mereka melakukan position trading. Di sini selama candle secara mingguan yang masih uptrend, mereka hanya akan konsisten dan mereka akan membeli ketika saham ini membentuk namanya higher low, dan mereka hanya akan membeli juga ya ketika memang saham ini sedang terkoreksi ke area support atau area yang sudah mereka tentukan, karena bisa aja mereka sudah melakukan analisis sebelumnya ya, baik itu secara fundamental ataupun teknikal. Dan terbukti di sini harga hit take profit di area klasik resisten di time frame mingguan setelah 3 bulan hold. Kita lihat di sini 3 bulan bukan waktu yang sebentar. Mungkin untuk seorang scalper atau day trader itu merupakan waktu yang lama karena mereka keburu ingin merealisasikan keuntungannya. Tetapi bagi position trader, mungkin mereka punya target goals yang lebih panjang. Ini adalah yang terakhir, yaitu bagaimana tips memilih trading style. Yang pertama, Anda harus tahu penghasilan Anda dan buying power Anda seperti apa. Dan Anda bisa melihat ketika penghasilan utama Anda, mungkin let's say, sangat banyak ya, mungkin 50 juta, 100 juta, Anda bisa melakukannya dengan mengambil 10% untuk dilakukan trading dengan cara scalping atau day trading. Jadi mungkin itu bukan sesuatu hal yang material untuk portofolio Anda. Dan let's say Anda tidak punya waktu untuk memantau, atau mungkin Anda seorang pebisnis atau karyawan, Anda bisa melakukan swing trading atau position trading. Di sini adalah Anda menjadi seorang passive trader atau investor. Anda beli saham yang bagus fundamentalnya dengan probabilitas naik yang cukup tinggi, dan Anda tidak perlu memantau setiap hari. Mungkin hanya mantau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dan ketika skill dan pengetahuan Anda terbatas, ya silakan jadi position trading. Anda nggak ngerti apapun tentang skill, tentang pengetahuan Anda baca chart, Anda bisa lakukan ketika memang sahamnya sedang dikategorikan murah atau turun, ya dengan Anda mungkin membaca research dari sekuritas manapun, ya Anda tinggal buy dan yakin nih ketika memang harganya akan naik, maka Anda bisa melakukan realisasi profit dalam waktu yang mungkin agak lama, karena position trading fokus pada saham yang fundamentalnya bagus dan harganya sedang terdiskon. Baik, tadi adalah bagaimana cara kita menentukan trading style. Jadi kesimpulannya adalah pahami risiko Anda masing-masing, seberapa besar risiko yang bisa Anda terima, dan apakah Anda seorang karyawan, pebisnis, atau mungkin Anda seorang profesional yang mungkin tidak bisa memantau setiap hari dengan keterbatasan informasi, maka ini bisa menentukan style trading Anda, dan pastikan ini cocok untuk setiap Anda masing-masing supaya profit bisa lebih maksimal dengan Anda memahami trading style dan risiko masing-masing trader. Jadi pastikan tetap keep belajar terus, bahwa untuk sukses di pasar modal harus membutuhkan yang namanya disiplin yang tinggi, pengelolaan emosi, dan terus ingin improve dari segi knowledge dan apapun juga. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang Anda semua udah paham kan tentang trading style yang ada di market?
Tapi, materi tadi hanya sedikit atau kulit aja nih dari keseluruhan trading style. Jadi bagi Anda yang masih penasaran, silakan join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya Anda tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari tim riset investasiku pamit undur diri. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya karena investasiku for better tomorrow.